Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulan nabiyya ba'da. Asyhadu alla ilaha illallah akadun somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qallallahu ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqahul adzim wa sadaqa rasul. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua telah mengenal sahabat Rasulullah SAW yang bernama Bilal. Nama lengkap Bilal adalah Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habsyi radhiyallahu anhu. Bilal adalah seorang budak, badannya pendek, hitam kelam, rambutnya ikal. Tapi beliau adalah, walaupun budak, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bilal adalah seorang budak yang dimiliki oleh seorang kafir bernama Umayyah bin Khalaf. Kehidupan Bilal setiap hari dihajar oleh majikannya karena majikannya tidak suka dengan orang-orang Islam. Sehingga tiap hari diajar, diterik siang matahari di satu padang pasir. Kemudian badannya terlentang, dadanya diberi bebatuan sehingga tidak bisa bergerak apa-apa. Kemudian si Umayyah bin Khalaf berkata, "Wahai Bilal, apakah kamu ingin terus begini hingga sampai mati kamu?" Bilal terdiam, tapi dia menyebutkan dalam batinnya, "Ahad, ahad, ahad, yang satu, yang satu, yang satu." Kehidupan Bilal setiap hari dihajar terus, sehingga pada malamnya dibawa, kemudian masih diikat lagi, dihajar terus. Setiap orang melihatnya ikut mengajar karena majikannya dengan kelelahan. Termasuk Abu Jahal pun ikut menghajarnya. Inilah kehidupan Bilal, saudaraku. Begitulah dia memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia mati-matian, walaupun dihajar dia tetap menyebutkan ahad, ahad, ahad. Dia tidak putus asa. Maka singkat cerita, saudaraku, di suatu hari Sayyidina Abu Bakar berjalan melihat penyiksaan Bilal tadi, maka dibelilah Bilal untuk memerdekakan Bilal agar tidak dihajar lagi. Maka saudaraku, setelah Bilal dibeli oleh Abu Bakar, maka kehidupan hari-hari dia terbebas dari penyiksaan-penyiksaan.
Karena Abu Bakar juga orang dan sahabat baginda Rasulullah yang selalu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka singkat cerita saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat baginda Rasulullah telah wafat, maka kehidupan Bilal dia mempunyai keinginan untuk berhijrah di negeri Syam untuk menghabiskan sisa waktunya. Pada suatu malam, di saat Bilal tertidur, bermimpi ketemu baginda Rasulullah SAW dan ditegurlah oleh baginda Rasulullah, "Wahai Bilal, apakah kamu masih setia kepadaku? Mengapa engkau tidak menziarahku, Bilal?" Mendengar perkataan baginda Rasulullah, kemudian Bilal terbangun, bergegas-gegas untuk pergi menuju Madinah lagi. Kemudian sesampainya di Madinah, dia ketemu sahabat lama yang bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidah Husain. Oleh dua sahabat tadi, maka Bilal diminta untuk mengumandangkan azan di saat-saat pada waktu bersama baginda Rasulullah. Setelah adzan dikumandangkan, maka semua penduduk Madinah, yang muda yang tua, baik laki perempuan, telah keluar semua mendengar adzan Bilal, dan dia menangis teringat masa-masa lalu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah perjuangan kekasih Allah. Si Bilal walaupun orangnya hitam kelam, pendek, rambutnya ikal, tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai terompahnya sudah terdengar di dunia, sehingga pada saat itu, di saat masih ada baginda Rasulullah SAW, dia ditegur oleh baginda Rasulullah SAW, "Wahai Bilal, apa amalanmu sampai-sampai terompahmu sudah di surga, sudah terdengar di sana?" "Ya Rasulullah, saya tidak punya amalan yang istimewa. Hanya saja setiap hari, setiap saat saya selalu bersuci untuk berwudu." Inilah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengalaman-pengalaman para sahabat ini bisa kita petik, kita contoh dan kita tiru. Dan apabila kita tiru, insya Allah mungkin bukan trompa lagi yang kita pakai sekarang, tapi sepatu-sepatu sudah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang, sepatu yang kita beli ini harganya mahal, tidak terdengar suaranya, maka sekarang pun tidak terdengar suaranya. Inilah saudaraku, marilah kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dibimbing menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita nanti di akhir hayat kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baginda Rasulullah SAW, dengan keluarga dan sahabat-sahabat Nabi Rasulullah SAW. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.